Bu, insya Allah. Saya, Siapa? Bu. Saya, Bu. Imas. Imas, Bu Imas, Bu. oke, bagus. Ya. Bu Imas, Pak Jamal, Pak Komar, Bu Iis, Bu Ida, sama satu lagi Bu siapa Elia. tadi? Ya, Bu Elia. Silakan. Silakan siapa saja yang siap. Jadi yang 3 orang pertama disebut itu analisa bahan ajar, lalu Pak Komar, Pak Fajar, dan Bu Imas itu PJBL ya. Enggak, siapa saja yang PJBL mohon maaf ini saya apa? Ringkas-ringkas saja ya. Langkah ke-1 masalahnya ini gitu ya. Langkah kedua ini nih yang poin-poinnya saja. Silakan dimulai. Mangga, silakan siapa yang mau mulai? Bu Iis dulu, Bu Elia dulu, siapa dulu ini? Mangga, Bapak Ibu, Ibu Bapak. Saya aja dulu, Bu. Silakan. Siapa? Maaf kalau misalkan Bu Elia. tidak gampang. Silakan Bu Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan analisis yang saya temukan dari artikel toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. Di sini ada 3 konsep beserta deskripsi. Tasamuh atau toleransi, yang kita tahu bahwa tasamuh ini atau toleransi ini di dalam Islam mengajarkan kemudian kebaikan yang universal dan keadilan. Kemudian tasamuh dalam konteks keagamaan menitik beratkan pada sikap saling memberi dan menerima dalam rentang tertentu. Hal ini termasuk menghormati keyakinan orang lain tanpa melampaui batas akidah atau keyakinan agama sendiri. Meskipun kata tasamuh tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, konsep toleransi tercermin dalam banyak ajarannya yang mendorong umat Islam untuk menghormati keberagaman dan hak orang lain dalam menjalankan keyakinan. Kemudian yang kedua, pluralisme agama. Pluralisme agama diakui sebagai kenyataan sosial yang menunjukkan keragaman agama yang ada di masyarakat. Kemudian Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan keyakinan adalah bagian dari sunatullah atau ketetapan Tuhan. Pluralisme dalam pandangan Islam tidak secara langsung mengakui kebenaran teologis dari semua agama. Namun, ia menerima adanya perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dihargai. Islam mendorong umatnya untuk berinteraksi secara positif dengan pemeluk agama lain demi tercapainya kerukunan. Kemudian yang ketiga, Piagam Madinah sebagai implementasi toleransi. Piagam Madinah adalah sebuah contoh nyata dari penerapan konsep toleransi dalam sejarah Islam. Saat Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam ini, beliau memberikan hak yang sama kepada semua penduduk Mekah.
termasuk umat Yahudi dan Nasrani, agar mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Piagam ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menghormati hak-hak beragama dan menunjukkan bahwa kerukunan dapat tercipta dalam masyarakat yang pluralistik. Kemudian dari kontekstualisasi materi toleransi beragama dalam bahan ajar dengan realitas sosialnya. Yang pertama, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dialog antar agama, dan yang ketiga penolakan terhadap ekstremisme. Kemudian yang bisa direfleksi dari hasil kontekstualisasi materi, yang pertama yaitu pemahaman akan keragaman dan toleransi aktif mendorong mereka untuk menghargai perbedaan dan terlibat secara positif dalam komunitas yang pluralistik. Dengan memahami bahwa perbedaan agama adalah kenyataan sosial dan fitrah kemanusiaan, siswa diharapkan mampu menerima dan menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, praktik dialog antar agama sebagai alat untuk mencapai kerukunan. Nah, pemahaman tentang pentingnya dialog dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama menekankan pada siswa pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dalam pembelajaran, siswa dapat diajak untuk berdiskusi dan berlatih berdialog dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda, sehingga mereka memahami cara menyikapi perbedaan secara damai. Kemudian yang terakhir, keteladanan Rasulullah dalam menghargai hak beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kisah di Piagam Madinah dan toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah saat memimpin masyarakat yang beragam di Madinah, memberi siswa teladan konkret tentang penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga membentuk karakter mereka untuk menghargai dan menjaga hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya paparkan. Oke, coba kontekstualisasinya apa Bu? Dan hasil refleksi dari kontekstualisasi ke materi yang Ibu ajarkan, silakan. Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 1 sampai 6. Oke, yuk Mangga. Seperti apa Ibu menanamkan tasamuh, lalu tadi ada dialog antar agama, lalu pluralisme agama itu seperti apa di realitas anak didik yang Ibu ajarkan? Silakan. Mungkin saya akan membimbing mereka atau untuk memiliki sikap toleransi antar umat beragama, ataupun yang beda keyakinan, baik di dalam ajaran Islam. Kan di ajaran Islam itu banyak perbedaan juga. Jadi saya menitik beratkan ke anak tidak boleh fanatik gitu Bu. Seperti itu. Apakah anak SD sudah paham? Kelas 6 itu sudah paham? Sebagian kalau misalkan kelas 5, kelas 6 itu sudah, saya yakin sudah bisa memahami Bu.
Kalau ke kelas 1 itu seperti apa coba? Kalau kelas 1 mungkin saya akan menasihati mereka kalau misalkan berbeda keyakinan itu tidak boleh dijadikan batasan untuk pergaulan mereka gitu Bu. Jangan Maksudnya mereka jangan lebih sederhana ya. Kalau ke anak kelas 1 itu mungkin karena mereka belum paham kan. Mereka ya. belum bisa balik ya sepertinya yang lebih sederhana lagi lah. Oke, terima kasih Bu Elia. Sama-sama Ibu. Lanjut Bu Ida, mangga. Kita selesaikan yang analisa dulu ya. Bu Ida, silakan. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, interupsi sebentar. Guru PAI mah, ini mah oleh-oleh lah dari saya. Kalau menjawab salam, guru PAI itu jangan waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam gitu. Karena nanti artinya akan beda. Ketika mengucapkan waalaikumsalam, tadi kan saya mengucapkannya assalamualaikum. Itu ma'rifat. Dilontarkan dalam bentuk nakirah, nanti artinya jadi beda. Jadi waalaikumsalam ya. Saya kalau ke sekolah gitu, ke sekolah yang ini nih, ke sekolah anak saya misalkan, itu pasti jawab salahnya waalaikumsalam. Oh berarti ini benar nih, guru bahasa Arabnya benar, ngajarkan salamnya benar kata saya gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi waalaikumsalam itu hal sepele, tapi bayangkan saja lah nanti ketika Bapak Ibu misalkan menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, kita ubah inna ma'a usrin al yusra, itu jadi fatal akibat salahnya gitu. Jadi waalaikumsalam. Begitu. Lanjut, enggak? Silakan Bu Ida. Mohon Ibu kayak sekedap. Bu Ida. Iya Ibu, kayak nge-lag ya sekedap. Konsep beserta deskripsi yang ditemukan dari toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu tentang pengertian tasamuh atau toleransi dalam kehidupan beragama yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya untuk membentuk batas yang tegas. Senin aja. Ya Bu. Dalam hal akidah dan yang lain yang tidak presentasi, Ibu Bapak mohon di mute aja ya, supaya tidak ada suara-suara lain kecuali Bu Ida. mohon teraskan Bu. Dalam hal akidah dan kepercayaan sambil tetap melindungi prinsip penghargaan terhadap keberadaan para pemeluk agama lain dan melindungi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Yang kedua yaitu pentingnya memelihara dan meningkatkan toleransi, setidaknya ada 4 hal. 1, perkembangan dunia yang menunjukkan bahwa toleransi lebih penting dari sebelumnya. Kedua, toleransi diperlukan antara orang-orang, keluarga, dan perkumpulan. Yang ketiga, dari sikap toleransi ini, maka kerukunan dalam beragama secara bertahap dapat terwujud. Sekalipun demikian, kerukunan bukan merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, yaitu situasi yang aman dan juga damai. Yang ketiga, konsep dialog agama hadir untuk menciptakan kerukunan tersebut, sebagaimana Islam mencontohkan dengan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sewaktu di Madinah yang melindungi setiap warganya, baik Muslim maupun non-Muslim dari musuhnya, sehingga terciptalah Piagam Madinah. Itu Bu, konsep beserta deskripsinya. Lalu lanjut ke kontekstualisasi.
materi yang dimuat dalam artikel ini, yaitu pandangan Islam mengenai pentingnya sikap toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sosial yang beragam. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya menghormati keyakinan agama lain, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Lalu dalam artikel ini juga mengingatkan bahwa sejatinya Islam ini mengedepankan perdamaian dan kasih sayang sebagai prinsip hidup, bukan kekerasan atau intoleransi. Itu Bu yang kedua. Lalu refleksi yaitu pertama, pengembangan nilai toleransi. Pengajaran mengenai toleransi dan kerukunan perlu ditanamkan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Materi tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menjalankan kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam dapat menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidikan berbasis dialog dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode dialog antar siswa untuk berdiskusi tentang keberagaman dan pentingnya toleransi. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pengajaran toleransi dapat dilakukan dengan mengaitkan materi yang disampaikan dengan realitas sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, guru mengajak siswa membahas kasus-kasus nyata di masyarakat yang menggambarkan konflik maupun keberhasilan dalam kerukunan antar agama. Yang keempat, ada pembelajaran proyek sosial, di mana siswa dapat diajak untuk melakukan proyek atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Yang kelima, role model guru, yaitu guru sebagai pendidik berperan penting sebagai panutan dalam menyampaikan ajaran toleransi dan kerukunan. Itu Bu intinya dari analisis bahan ajar yang saya buat, Bu. Oke, sebelum dilanjut, Ibu Bapak ada yang mau berkomentar terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ida Jamila dan Bu Elia? Tidak ada? Lanjut dulu ya. Tidak mungkin Bu. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Silakan Bu Iis. Bu Iis ada. Bu Iis sudah ada di ruang Jamet? Sudah ya. Itunya lagi rewel, Bu. Kita lanjut dulu deh ke yang lain ya. Ke Pak Fajar, mangga. Nanti Bu Iis di belakangan aja. Pak Fajar, silakan. Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Jana langsung aplikasi itu, langsung di aplikasi. Aplikatif, keren. Lanjut enggak? Baik, dari analisa. Mohon maaf Pak Fajar. Pak Fajar sepertinya tadi sedang ngopi dulu. Untuk Pak Fajar bukan analisa bahan ajar tapi PJBL. Jadi betul. Yang ya, betul ya? Yang tiga orang. Betul. Yang tiga orang tadi sudah analisa bahan ajar. Lalu Pak Fajar, walaupun Bu Iis belum ya, Pak Bu Iis tetap nanti mengemukakan analisa bahan ajar yang sudah Ibu Iis tulis di tugas modul terakhir ya, modul yang ke-6. Pak Fajar lanjut saja ke tugas
PJBL yang Pak Fajar buat dari langkah 1 sampai langkah terakhir. Itu poin-poinnya saja. Jadi secara singkat saja. Cukuplah 7 menit seperti yang PJBL yang saya buat, mungkin saya membuat tugas tentang siswa melalaikan sholat